Dan saudara, lalu benarkah simbol dukungan Jokowi pada bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sudah semakin jelas, dan bagaimana agar menjaga pemilu ini bisa tetap berjalan adil dan demokratis di tengah kuatnya dukungan Presiden Joko Widodo kepada sang putra Gibran Raka Buming Raka. Kita akan bahas sore hari ini di Rumah Pemilu bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Sarasvati Joyo Hadikusumo melalui sambungan Zoom, dan juga nanti akan hadir di studio kami di kantor KPU RI ada analis politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin akan bergabung selanjutnya bersama kami. Saya mau sapa dulu Mbak Sarah. Halo, selamat sore Mbak Sarah. Bisa dengar suara saya dengan jelas dengan Maidop di sini? Ya, halo, selamat sore. Bisa dengar suara saya? Oke, Mbak Sarah, langsung saja. Apakah di antara komunikasi di internal Parpol Koalisi Indonesia Maju ini sudah ada pernyataan eksplisit soal dukungan Presiden Joko Widodo? Apa sebenarnya sudah nggak perlu lagi ada pernyataan eksplisit? Ya, pertama-tama tidak ada sebenarnya kan undang-undang yang menyatakan bahwa seorang presiden harus menyatakan dukungan kepada siapapun. Tentunya itu diharapkan banyak pihak. Karena mengingat approval rating dari Joko Widodo sangat tinggi sekali ya, sebagai seorang presiden yang punya approval rating kepuasan dari masyarakat yang lebih dari 70%, bahkan sampai juga dengan 80%. Hal ini merupakan sesuatu yang diharapkan tetapi tidak diharuskan. Kalau dari internal Koalisi Indonesia Maju, tentunya kami mengharapkan bahwa Presiden Joko Widodo bisa memberikan dukungan, tetapi itu tidak diharuskan, dan kami menghormati sepenuhnya wewenang dan juga posisi dari seorang Presiden Joko Widodo yang harus menjaga posisi sebagai presiden dari seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dari dukungan terakhir dari PSI ini untuk Gerindra, bagi Gerindra, apakah ini sebagai simbol-simbol yang diberikan, dukungan yang diberikan oleh Joko Widodo? Artinya ini yang dibaca oleh Gerindra? Kalau saya mungkin koreksi dikit, PSI itu tidak memberikan dukungan kepada Gerindra, tapi memberikan dukungan kepada capres kami, yaitu Prabowo Subianto. Ya, jadi kalau misalkan dianggap bahwa itu adalah sebuah simbol, yang mungkin bisa sebagai sebuah simbol, tetapi belum tentu sebagai Presiden Joko Widodo dalam posisi sebagai seorang Presiden Republik Indonesia itu tidak secara resmi menyatakan dukungan ya. Dan kita tentunya bersyukur dan berterima kasih bahwa Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI bersama dengan seluruh jajarannya telah mendeklarasikan Prabowo Gibran sebagai Capres dan Cawapres yang mereka usung untuk 2024-2029. Oke, secara aturan kan memang tidak ada ya soal dukungan presiden kemana. Tapi komunikasi antara parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju, ini kasak kusuknya seperti apa? Oke, ini memang sudah ada jelas kalau Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo Gibran. Nggak ada kasak kusuk sih Mbak. Itu semuanya kita menjalankan sesuai dengan memang. Sampai detik-detik kemarin, detik-detik tadi pagi juga belum ada? Nggak ada kasak kusuk sama sekali. Jadi memang yang penting adalah pada hari ini kami melakukan pendaftaran dan Pak Prabowo tadi pagi bersama dengan Mas Gibran sudah hadir di KPU dan mendaftarkan dengan persyaratan yang lengkap. Oke, dengan pendaftaran secara resmi hari ini dan juga sudah diterima oleh KPU, Gerindra yakin pasangan Prabowo Gibran dapat berapa persen? Kita bahkan yakin bisa menang satu putaran. Itu harapan kami tentunya. Tapi ya, dan itu kan artinya harus bisa lebih dari 50% suara dari masyarakat Indonesia. Oke, sangat optimis satu putaran. Kalau misalnya untuk kantong-kantong suaranya sudah dihitung berapa persenkah di Jabar, kemudian di Jateng, di Jawa Timur? Sudah dihitung? Saya rasa dari tim pemenangan sudah, tetapi itu bagian dari tim pemenangan yang ya core will-nya masing-masing. Oke, nah kemudian kalau soal hitung-hitungan, oke, bisa nanti ngomong ke tim pemenangan. Tapi kalau kita ngomongin soal Jawa Timur, saya langsung nembak aja nih Mbak Sarah, soal Jawa Timur bakal jadi rebutan. Kira-kira siapa yang bisa dapat lebih banyak?
Ya, kalau menanyakan ke kami, pasti kami menyatakannya kan Pak Prabowo Gibran, mungkin menyatakan yang lain. Oke. Saat ini kalau kita bicara soal dukungan dari Presiden Joko Widodo, memang tadi Mbak Sarah Anda belum menyatakan secara jelas, secara gamblang Presiden Joko Widodo ada memberikan arah dukungan kepada Koalisi Indonesia Maju. Tapi kan saat ini tidak bisa kita pungkiri Jokowi masih jadi presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan di Pilpres 2019 lalu. Nah, ada kekhawatirankah kalau Jokowi akan bermain dua kaki soal dukungan ini? Sama sekali tidak, karena kembali lagi beliau juga tidak menyatakan mendukung kami secara eksplisit. Itu tadi sudah saya katakan, dan itu adalah wewenang dan prerogatif beliau secara pribadi. Tetapi saya lihat memang Presiden Joko Widodo ini sangat memegang teguh mandat yang telah diberikan oleh masyarakat sebagai Presiden Republik Indonesia. Persoalan nanti beliau akan arahnya kemana, yaitu biarkan beliau saja yang punya wewenang itu. Seperti itu. Oke. Kalau soal itu, karena kuat kita bacanya kuat dugaan dukungan yang diberikan Presiden Joko Widodo ini ada ke sang putra yang berpasangan juga dengan calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana membaca atau menjawab kekhawatiran publik soal nanti pemilu ini akan berjalan tidak adil, berjalan tidak demokratis. Artinya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo ada kemungkinan atau ada kekhawatiran nanti penggunaan alat-alat negara seperti TNI, seperti Polri, sehingga nanti akan lebih berat sebelah penyelenggaraan pemilu ini. Bagaimana Anda menjawabnya? Kita sudah melalui pemilu-pemilu yang damai ya, dengan segala ketegangan yang mungkin cukup mengkhawatirkan dari pemilu-pemilu sebelumnya, yang dimana kalau diingat kami waktu itu oposisi. Tapi kami di situ kan menjaga untuk tidak terjadi chaos, tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Dengan akhirnya Pak Prabowo bergabung di kabinetnya Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya semua koalisi itu punya kekuatannya masing-masing. Dan pasti ada jaringannya semua, yaitu tidak hanya di kami gitu ya. Kalau dalam hal ini bisa dinilai lah oleh masyarakat, apakah Presiden Joko Widodo selama ini menyalahgunakan wewenang beliau. Saya rasa masyarakat bisa melihat apapun yang beliau lakukan itu pasti untuk perdamaian di Indonesia, pasti untuk kemajuan Indonesia, dan selalu ditegaskan bagaimana Indonesia harus berdiri di atas kakinya sendiri dengan berbagai hal ya, mau itu di hukum, mau itu di bagian perdagangan ya dengan hilirisasi. Jadi dari segi pemilu ini sendiri ya, kita sangat mengedepankan untuk adanya pemilu yang adil, pemilu yang transparan, pemilu yang damai, dan saya rasa Presiden Joko Widodo juga selalu mencontohkan hal itu bahkan dari yang sebelumnya. Oke, apa yang akan dilakukan, apa yang disiapkan oleh pasangan Prabowo Gibran untuk menyaingi ide dan juga gagasan dua pasangan calon lain ya, Ganjar Mahfud dan juga pasangan Amin? Ini maksudnya gagasan dari segi gagasan visi misi dan program ya Mbak ya. Ya, kita sudah membuat program-program yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam berbagai forum sebelumnya. Beliau menyampaikan ada 17 program kerja utama prioritas, dan itu juga disampaikan juga dengan 8 program cepat, dan sekarang ada 8 atau Astacita. Jadi itu sudah terrangkum di dalam sebuah buku yang nanti akan kami sosialisasikan sebanyak-banyaknya. Saat ini sih masih 88 halaman, saya nggak tahu kalau misalkan nanti ada perubahan lagi, tetapi ini sudah dikerjakan oleh para pakar dengan berbagai masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan sangat komprehensif.
semuanya ini sekali lagi sebagai kalau Pak Prabowo menyebutnya adalah jembatan. Jembatan untuk mempersiapkan Indonesia yang maju, Indonesia yang hebat, Indonesia yang siap untuk dipimpin oleh anak-anak muda untuk kedepannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Rahayu Sarasvati selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Rumah Pemilu. Terima kasih atas waktunya, Mbak Sarah. Terima kasih undangannya.